teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen channel YouTube aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton channel YouTube saya. Kembali pagi hari ini kita sedang berada di atas Masjid Jami As-Sodiah. Biasa kan lantai 2, ini lantai 3 teman-teman. Di atasnya kubah. Sehingga saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat sedikit padatnya ibu kota Jakarta. Karena ini di atas, jadi teman-teman tuh bisa ngeliat nih. Oke ya. Nanti saya akan sedikit menggabungkan lah pemandangan ini dengan ayat-ayat Quran. Tapi saya akan bikin pemandangan dulu yang lebih bagus. Oke, kita jeda dulu. Barakallahu fikum. Oke, ini kita kembali membuat konten ini, lanjut yang tadi. Inilah kepadatan di ibu kota Jakarta yang terlihat dari lantai 3 Masjid Jami As-Sodiah. Itu yang gedung-gedung tinggi itu daerah PIK teman-teman. Rumah-rumah yang di atas laut itu yang reklamasi ini. Oke, coba saya mau gedein sebentar. Ini nih gedung-gedung yang tinggi nih. Nah, ini nih. Terus yang sebelah sini nih perumahan padat penduduk. Ini daerah Kalideres, Cengkareng, lebih khusus lagi daerah Tegal Alur. Ya, alhamdulillah. Ini kita bisa tadabur alam sedikit ya. Kita boleh selang-seling lah. Kalau nanti pemandangan di kampung sawah-sawah ya kan, digabungkan dengan pemandangan Jakarta kan nggak apa-apa. Itu bandara, ini bandara cukup ya, lumayan dekat sih, sekitar 15 menit atau ya kurang lebih lah. Ini daerah Cengkareng, ini Menceng, Cengkareng, pintu air. Oke ya teman-teman, nanti kita sambung dengan bacaan Al-Quran. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ به من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر وقال أيضا ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في كتاب الله فله به حسنة والحسنة عشر أمثالها صدق الله وصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah pecinta Al-Quranul Karim dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Sahabat Al-Quran As-Saudiyah. Teman-teman yang saya cintai, di siang hari ini seperti biasa saya ingin membuat satu konten video. Kalau kemarin saya memberikan sedikit tip bagaimana biar kita mudah untuk membaca Al-Quran, yaitu 3 tip: belajar makhraj, belajar panjang pendek atau mad, terutama mad asli. Kemudian yang ketiga, pahami hukum-hukum yang penting, yang dominan di dalam Al-Quran, sehingga kalau 3 ini teman-teman menguasai, insya Allah kita membaca Quran tidak mengalami kesusahan. Tentu nanti ditambah lagi dengan ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau 3 ini dikuasai, insya Allah teman-teman nggak kesusahan lah. Secara umum seperti itu. Maka hari ini saya ingin memberikan sedikit tip
bagaimana kita biar bisa cepat mudah menghafal hukum yang sangat dominan ini, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Karena mayoritas atau prioritas di Quran ini ya 3 ini, huruf-huruf atau makhraj itu, panjang pendek, mad asli, kemudian hukum jelas, dengung atau mengganti suara. Yang pertama, teman-teman perlu memahami bahwa rumusnya itu 4. Nun mati 1, yang kedua fathaten, yang ketiga kasroten, yang keempat domahtain. Atau nun mati an nanti jadinya, fathaten an, kasroten in, domaten un. Tentu teman-teman sudah paham lah ini, tapi biar kita nyambung ya kita terangin lagi. Kemudian rumus ini akan bertemu dengan huruf hijaiyah yang ada 28 huruf, alif, ba, ta, dan seterusnya sampai ya. Yang perlu dipahami, apabila rumus yang 4 ini bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, maka hukumnya cuman ada 5. Nggak banyak teman-teman, 5 nih. Nah, 5 inilah yang teman-teman harus paham betul bagaimana cara membacanya. Kalau namanya nanti lupa nggak apa-apa, tapi alangkah bagusnya nanti namanya apa, hurufnya berapa, dan cara bacanya seperti apa. Jadi 3 itu teman-teman. Namanya apa, hurufnya berapa, kemudian cara bacanya seperti apa. Yang pertama dari 5 itu idhar namanya. Idhar atau idhar halqi, idhar tenggorokan. Yang kedua idhom bihunnah. Yang ketiga idhom bilahunnah. Yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa. Maka dari 5 poin ini ya kan mudah ini ya. Apabila nun mati atau nun sukun dan tanwin an in un bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, maka hukumnya ada 5. Yang pertama idhar, yang kedua idhom bihunna, yang ketiga idhom bilahunna, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa. Ketika kita sudah paham 5 hukum ini ya kan, maka sekarang tinggal namanya. Nama ini mempunyai arti. Nama mempunyai arti. Dari 5 nama ini artinya 5. Yang pertama idhar, artinya jelas. Kemudian idhom bihuna, artinya masuk dengan dengung. Yang ketiga idhom bilahuna, artinya masuk tanpa dengung. Yang keempat iqlab, artinya mengganti suara nun dan tanwin menjadi suara mim. Jadi berubah nanti suaranya, hurufnya nggak berubah tapi suaranya berubah. Dan yang kelima ikhfa. Maka saya akan memberikan tip bahwa yang 5 ini mudah sekali dihafal. Idhar artinya jelas, idhom bihunah masuk dengan dengung, idhom bilahunah masuk tanpa dengung, iqlab mengganti suara, huruf suara itu menjadi mim, dan yang ikhwa itu samar atau dengung antara nun dan ain.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah namanya tahu, artinya juga tahu, sekarang kita ngapalin hurufnya. Setiap item hurufnya berbeda-beda. Berarti 28 dibagi 5. Nah, 28 dibagi 5. Nah, maka dari 28 itu nanti ada huruf idhar, ada huruf idgham bihuna, ada huruf idgham bilahuna, ada huruf iqlab, ada huruf ikhfa. Teman-teman perlu memahami, kita cari yang paling mudah dulu ya. Dari idhar, idgham bihuna, idgham bilahuna, iqlab, ikhfa. Cara menghafalinya ya kan. Dari pertama itu ya kan. Kita cari yang paling mudah dulu. Yang pertama paling mudah itu iqlab. Iqlab itu hurufnya cuman 1, yaitu ba. Iqlab hurufnya cuman 1 ba. Nah, dan suaranya, artinya iqlab, suaranya berubah menjadi huruf mim. Dan nanti di Al-Quran ada tandanya teman-teman, jadi nggak usah terlalu pusing. Ada tanda huruf mim kecil di atas huruf nun mati dan fathah tanwin itu. Di sampingnya nanti ada huruf. Nah, sekarang penerbit Quran sudah canggih lah. Nah, jadi kita dimudahkan sebenarnya. Makanya kalau nggak mau belajar, masya Allah, sayang sekali teman-teman. Hidup sebentar kita nggak bisa baca Quran. Kemudian yang mudah kedua setelah iqlab tadi ya, iqlab 1 ba. Yang kedua idgham bilahunah. Idgham bilahunah itu hurufnya cuma 2, lam ro. Lam ro. Lam sama ro. Berarti sudah 3 tuh. Ya. 28 sudah diambil 3. Yang ketiga itu hurufnya idgham bihunah 4. Nah, iqlab 1, bilahunah 2, bihunah 4. Ya nun mim wawu. Ya nun mim wawu. Sudah. Ya nun mim wawu. Berarti tadi lah iqlab 1 ba, idgham bilahunah 2 lam ro, idgham bihunah 4 ya nun mim wawu. Kemudian ya kan, yang mudah lagi yaitu idhar. Idhar itu hurufnya ada 6. Alif atau hamzah, ha, huruf tenggorokan semua. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kita ulangi teman-teman. Huruf idhar ada 6. Alif atau hamzah, ha, alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Aha, alif, ha, aha, ain, ha, gha, kha, ghain, kha. Dan yang terakhir ya, sisanya itu huruf ikhfa. Kita tes 28 ya. 28 itu diambil iqlab 1 tinggal 27, diambil idgham bilahunah 2 tinggal 25, diambil idgham bihunah 4 tinggal 21, 21 diambil idhar 6, berarti tinggal 15 kan, 21 diambil 6. Nah 15 inilah sisanya, yaitu huruf ikhfa. Dan ada trik agar teman-teman mudah menghafalkan huruf ikhfa, itu jangan dicampur-campur.
Coba kita urutkan, kita pasang-pasangkan, nah, agar teman-teman mudah untuk menghafalkan huruf ikhfa. Oke, 15. Nah, saya urutkan ini. Ta, sa, jim, dal, zal. 5. Yang kedua, za, sin, shin, sod, dod. 10. Yang ketiga, to, zo, fa, qaf, kaf. 15. Saya ulangi nih biar teman-teman nggak lupa ya. Nggak apa-apa nih, sering-sering dilihat ini video ini, insya Allah teman-teman cepat hafal. Coba 15 dibagi 33, berarti ada 3 kali. 5 yang pertama, 5 yang kedua, 5 yang ketiga. Kita urutkan, kan ada bumi, langit, laki, perempuan, kan mudah tuh. Ini pun sama, diurutkan, dipepetkan, dijejerkan. Huruf-huruf yang sama, huruf-huruf yang berdekatan. Alif, ba, ta kan begitu tuh. Alif, ba, ta, sa, jim. Nah, ini yang deket-deket ya kan, kita urutkan. Yang pertama, 5 yang pertama nih, dari atas. Ta, sa, jim, dal, zal. Ta sama sa ngurut tuh. Ta, sa. Nah, jim, jim nggak ada temennya nih. Kan biasanya jim temennya ha, kho nih. Jim sendirian. Tapi yang ngurut ada dal, zal. Nah, berarti ta, sa, jim, dal, zal, ya. 5 nih. Saya ulangi, 5 yang pertama, ta, sa, ngurut tuh. Jim, dal, zal, udah ngurut nih. 5 yang kedua ngurut juga teman-teman, ya kan? 5 yang kedua itu setelah ta, sa, jim, dal, zal. Nah, coba urut lagi tuh. Za, za nggak ada temennya nih, sendirian, karena temennya za itu dal tadi atau ro, ya kan? Za, sin, shin, ini ngurut nih. Sin, shin, kemudian sod, dot, ini ngurut juga. Sod, dot. Nah, 5 yang kedua. Saya ulangi. Za, sin, shin, sod, dot. Kemudian 5 yang ketiga ngurut lagi tuh. To, zo, fa, qaf, kaf. Kaf doang nih nggak ngurut nih. To, zo ngurut, fa, qaf ngurut, kemudian to, zo, fa, qaf, kaf. Kaf ini yang nggak ngurut. Ini 15. Coba kita urutkan 15 ini. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. 5 yang kedua. Kalau teman-teman belum hafal juga nggak apa-apa, diulang-ulang ini video, insya Allah cepat hafal. Jadi ini tip mudah sekali menghafalkan huruf-huruf hukum idhar, idhom bihuna, idhom bilahuna, iqlab, ikhfa. Nanti ketika teman-teman sudah hafal ini namanya, ya kan, maka tinggal prakteknya aja. Saya ngasih contoh aja, contoh dari 5 hukum ini. Yang pertama, lihat rumusnya ini, rumusnya. Makanya kalau dalam Quran itu teman-teman melihat ada nun mati, pasti ada 5 hukum ini. Nun mati pasti ada 5 hukum ini. Kalau enggak idhar, berarti idhom bihuna atau bilahuna atau iklab atau ikhwa. Kemudian ketika ngelihat harokat fathaten atau kasroten atau domahtain, maka teman-teman di mindsetnya ada 5. Kalau enggak idhar, pasti idhom bihuna, pasti bilahuna, iklab, ikhwa. Hazut nono. Ketika hurufnya nun mati, ketemunya
Misalnya alif atau hamzah, teman-teman cek, ya kan? Hamzah alif ini huruf mana? Ya kan? Oh, ternyata alif, ha, ngain. Oh, ini huruf idhar. Berarti nun mati an in unnya dibaca jelas. Contohnya, satu contoh misalnya ada lafaz man amana, ini nun mati. Atau misalnya yang fathaten. Nah, fathaten misalnya apa ya, misalnya fathaten jannatin apa nih? Nah, susah ya kita nyari fathaten, fathaten atau kasroten atau maten. Man amana, terus yanhauna juga bisa. Terus apa lagi tuh? Banyak idhar lah. Idhar itu ya kita agak kesusahan nih nyari contoh. Gak apa-apa, itu idhar. Kemudian yang kedua, idgham bi gunnah. Nah, itu artinya masuk dengan apanya yang masuk? Yang masuk ya kalau nggak nun mati ya kasroten, domaten, atau fathaten. Masuk kemana? Masuk ke huruf idgham bi gunnah. Nah, sama dengan bila huna masuk ke huruf itu. Bedanya kalau huna dengung ditahan, kalau bila huna nggak pakai dengung, langsung masuk saja. Kalau yang bihuna kan patuh ya, nun, mim, wawu. Contohnya misalnya tulisannya man, nun mati, kemudian yaqulu, maka nggak boleh dibaca man yaqulu, tapi may yaqulu. Satu contoh. Kemudian untuk mim, wawu samalah. Jannatin wa uyun. Oke. Kalau yang lamro banyak ya. Nun, min, ladunka misalnya. Mil tulisannya nun, ada nun, tapi bahasanya mil. Mil ladunka misalnya. Atau min robihim. Min Rabbihim, nunnya masuk ke lufra, mir rabbihim. Ini bihuna sama bilahuna. Kalau iklab paling gampang ya, iklab itu nun mati ketemu ba, atau fathaten kasrah ketemu ba. Min ba'di dibaca mim ba'di, mim ba'di. Nah, kalau ikhfa itu 15, maka ikhfa paling banyak teman-teman. Nah, teman-teman gak usah mikirin ikhfa banyak. Kalau sudah hafal idhar ada 6, idgham bihunah ada 4, sudah 10. Nah, kemudian bilahunah 2, 12, tambah iklab 1, 13. Oh, berarti sisanya ikhfa. Kalau ikhfa ini bahasanya dengung, misalnya nun mati ketemu fa, anfusahum jannatin tajri. Ini teman-teman sekilas bagaimana cara mengetahui, cara menghafalkan hukum nun mati dan tanwin. Karena hukum ini dominan sekali. Maksudnya dominan itu paling banyak yang di Quran, maksud saya gitu. Ada 3 tuh huruf, pasti namanya huruf makhraj. Kemudian a, i, u panjang pendek, mato bingi itu paling banyak itu. Kemudian ini idhar, idgham, iklab, ikhfa. Kalau sudah ngerti 5 ini patokan, nanti akan mengerti semuanya turunan-turunan daripada hukum-hukum ini. Maksud turunan itu ya nanti nun, nanti idgham ada idgham ini, idgham itu. Ikhfa ada ikhfa ini, ikhfa itu. Idhar ada idhar halqi, ada idhar mutlak dan yang lain. Maka teman-teman gak usah terlalu
pusing mikirin itu namanya. Yang penting bacanya benar, bacanya bagus. Insya Allah tidak mustahil lah kita ini akan bisa memahami betul, bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca dengan makhraj yang bagus, panjang pendek yang bagus, dan dengan suara yang bagus. Atau bahasa kitanya tartil ya, bahasa orang-orang ahli ilmu tartil. Membaca Quran dengan tartil itu hukumnya wajib ain. Tapi kalau mengetahui hukum tajwidnya hafal ini ya nggak apa-apa, ini wajib kifayah. Maksudnya kita nggak harus tahu, kecuali para ulama yang ngajar itu harus tahu, oh ini izhar namanya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu namanya nggak apa-apa, yang penting bacanya benar ya kan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelumit daripada hukum-hukum tajwid kan, dan masih banyak lagi. Nanti kalau teman-teman ini sudah hafal betul ya kan, kita akan lanjut lagi. Besok-besok kita kan coba membaca Al-Quran dengan langgam untuk belajar ya. Jadi ada langgam untuk belajar, pelan tapi enak didengar ya kan. Kemudian walaupun suaranya nggak bagus, kalau membacanya makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, idhamnya itu betul, nanti insya Allah enak teman-teman. Walaupun suaranya bagus, kelihatannya bagus, tapi kalau membacanya salah, nggak bagus, nggak enak. Jadi seorang yang benar-benar mengerti baca Quran itu bukan hanya suaranya bagus, terkadang ada seorang imam, ini kan suaranya bagus, tapi makhrajnya nggak bagus. Jadi memilih seorang imam itu bukan sekedar suara bagus, ya suaranya bagus, ya tajwidnya juga bagus ya kan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan ya kan. Pesan saya, kita ini orang Islam harus terus belajar Al-Quran, mumpung kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Nanti sehingga kita akan kembali kepada Allah, bisa membawa kalamullah ya kan, Quran, sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa para ulama, Quran ini panutan, Quran ini panduan, petunjuk. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wal furqan. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini Masya Allah, apalagi ini sudah menjelang detik-detik bulan Ramadan akan datang ya kan. Maka dari sekarang lah teman-teman harus belajar, kita semua harus belajar terus-menerus membaca Al-Quran dengan baik. Selain kita juga belajar menghafalkan ya kan. Insya Allah besok-besok saya akan sambung lagi ilmu tajwidnya. Yang penting teman-teman paham dulu ini 3 tip ini, karena melanjutkan perbincangan kemarin itu bagaimana tip untuk membaca Quran dengan baik ya kan. Tipnya ini saya terangkan 1% sudah ya kan? Kemudian nanti selanjutnya kita akan belajar hukum-hukum yang lain. Insya Allah masih banyak ya. Tapi itu tadi ya kan, saya juga bukan ahli Al-Quran banget ya, cuman saya pernah belajar. Jadi sekiranya kalau misalnya ada kesalahan ya mohon dimaafkan, mohon dimaklumi ya, semuanya belajar. Kalau kita ngajar ini nunggu jadi ulama, nunggu hafal semua, kemudian nunggu lihai banget dalam segala ilmu, kapan kita akan dakwah teman-teman? Kapan kita akan ngajar? Sedangkan Nabi menyampaikan balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kita udah hafal berapa ayat ya kan? Hafal berapa ilmu? Hanya terkadang mental,
makanya kita perlu latihan ya kan. Makanya tidak salah ya kalau saya mengatakan kita belum terlambat ya. Kalau mau belajar insya Allah ya kan. Saya belajar ngajar di Masjid Jami As-Sodiyah ini ya, barangkali ada teman-teman yang mau datang ke sini ya alhamdulillah. Kalaupun enggak ya lewat YouTube ini ya sedikit mungkin sedikit membantulah. Ada juga nomor WA, nanti saya tulisan nggak apa-apa. Nah, kalau enggak ya tonton aja YouTube saya ya kan, bantu juga like, yang belum subscribe, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar video saya upload, insya Allah dapat. Karena saya ngupload setiap hari, insya Allah setiap hari saya upload. Kemudian kalau teman-teman merasa suka video ini membantu kita semua, tolong share buat teman-teman, bagi buat teman-teman sehingga YouTube kita ini semakin berkembang, semakin buat dakwah. Barakallahu fikum, lebih kurangnya mohon maaf. Ada kesalahan dari saya, ada kebaikan semata-mata datang daripada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Bersama saya Ahmad As-Sodiyah. Barakallahu fikum, saya akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, ini kita kembali membuat konten ini, lanjut yang tadi. Inilah kepadatan di ibu kota Jakarta yang terlihat dari lantai 3 Masjid Jami As-Sodiyah. Itu yang gedung-gedung tinggi itu daerah PIK teman-teman. Rumah-rumah yang di atas laut itu yang reklamasi ini. Oke, coba saya mau gedein sebentar. Nah, ini nih gedung-gedung yang tinggi nih. Nah, ini nih. Terus yang sebelah sini nih perumahan padat penduduk. Ini daerah Kalideres, Cengkareng, lebih khusus lagi daerah Tegal Alur. Ya alhamdulillah, ini kita bisa tadabur alam sedikit ya. Kita boleh selang-seling lah kalau nanti pemandangan di kampung sawah-sawah ya kan, digabungkan dengan pemandangan Jakarta kan nggak apa-apa. Itu bandara, ini bandara cukup ya lumayan dekat sih, sekitar 15 menit atau ya kurang lebih lah. Ini daerah Cengkareng, ini Menceng, Cengkareng, pintu air. Oke ya teman-teman, nanti kita sambung dengan bacaan Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton channel YouTube saya. Kembali pagi hari ini kita sedang berada di atas Masjid Jami As-Sodiyah. Biasa kan lantai 2, ini lantai 3 teman-teman. Di atasnya kubah. Sehingga saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat sedikit padatnya ibu kota Jakarta. Karena ini di atas, jadi teman-teman tuh
bisa ngeliat nih. Oke ya. Nanti saya akan sedikit membaca, menggabungkan lah pemandangan ini dengan ayat-ayat Quran. Tapi saya akan bikin pemandangan dulu yang lebih bagus. Oke, kita jeda dulu. Barakallahu fikum. Teman-teman, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen channel YouTube aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton channel YouTube saya. Kembali pagi hari ini kita sedang berada di atas Masjid Jami As-Sodiyah. Biasa kan lantai 2, ini lantai 3 teman-teman. Di atasnya kubah. Sehingga saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat sedikit padatnya ibu kota Jakarta. Karena ini di atas, jadi teman-teman tuh bisa ngeliat nih. Oke ya. Nanti saya akan sedikit membaca, menggabungkan lah pemandangan ini dengan ayat-ayat Quran. Tapi saya akan bikin pemandangan dulu yang lebih bagus. Oke, kita jeda dulu. Barakallahu fikum. Oke, ini kita kembali membuat konten ini, lanjut yang tadi. Inilah kepadatan di ibu kota Jakarta yang terlihat dari lantai 3 Masjid Jami As-Sodiyah. Itu yang gedung-gedung tinggi itu daerah PIK teman-teman. Rumah-rumah yang di atas laut itu yang reklamasi ini. Oke, coba saya mau gedein sebentar. Ini nih gedung-gedung yang tinggi nih. Nah, ini nih. Terus yang sebelah sini nih perumahan padat penduduk. Ini daerah Kalideres, Cengkareng, lebih khusus lagi daerah Tegal Alur. Ya alhamdulillah, ini kita bisa tadabur alam sedikit ya. Kita boleh selang-seling lah kalau nanti pemandangan di kampung sawah-sawah ya kan, digabungkan dengan pemandangan Jakarta kan nggak apa-apa. Itu bandara, ini bandara cukup ya, lumayan dekat sih, sekitar 15 menit atau ya kurang lebih lah. Ini daerah Cengkareng, ini Menceng, Cengkareng, pintu air. Oke ya teman-teman, nanti kita sambung dengan bacaan Al-Quran. Barakallahu fikum.